Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman sekalian, saya Sukma Diarti Prangin-Angin, MC Psikolog. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang pentingnya kalimat afirmasi untuk memperbaiki konsep diri kita. Ya, teman-teman sekalian, dalam kehidupan ini terkadang kita mendapati suatu kejadian ataupun peristiwa yang membuat hati kita menjadi tidak nyaman. Salah satunya misalnya ketika di sekolah teman-teman menghadapi kasus bullying, gitu ya, karena ada komentar atau perkataan dari teman-teman atau lingkungan yang menyinggung perasaan kita. Misalnya mereka membuli fisik kita, gitu ya, atau mereka membuli wajah kita, atau mereka membuli karakter kita. Nah, hal-hal tersebut cenderung membuat kita kemudian menjadi tidak percaya diri atau merasa minder, gitu ya, atas respon yang lingkungan kita berikan terhadap diri kita. Nah, hal ini tentunya jika dibiarkan berlarut-larut tentu membuat diri kita menjadi tidak produktif atau membuat hubungan sosial kita dengan teman-teman, dengan lingkungan menjadi kurang harmonis. Ya, kalau sering atau mudah baper, tentu kita akan jadi jaga jarak dengan teman-teman kita. Padahal sebagai makhluk sosial, kita tentunya saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga bagaimanapun kekurangan teman kita, bagaimanapun kekurangan diri kita, kita harus bisa menerimanya dan berlapang dada. Baik, teman-teman sekalian, di sini Bu Sukma akan mencoba membantu teman-teman sekalian untuk melepaskan nih ganjalan-ganjalan emosi, perasaan-perasaan negatif yang terpendam dalam diri akibat dari respon lingkungan yang kurang mendukung. Ya, misalnya respon dari orang tua, respon dari teman-teman, respon dari lingkungan yang berkomentar kurang baik terhadap diri kita atau labeling-labeling yang pernah mereka sematkan pada kita. Nah, di sini kita dapat memperbaiki hal itu dengan cara memperbaiki komunikasi ke dalam diri kita. Ya, komunikasi ke dalam diri kita itu disebut dengan self-talk, gitu ya, berkomunikasi ke dalam diri kita sendiri. Nah, ini penting untuk kita jaga self-talk ini dengan cara memberikan secara rutin kalimat afirmasi positif atau self-talk positif ke dalam diri kita. Nah, Bu Sukma, apa sih itu kalimat afirmasi? Ya, kalimat afirmasi itu adalah kata-kata positif yang kita berikan ke dalam diri kita untuk memperbaharui penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Ya, tadi seperti yang di awal Bu Sukma sampaikan, penilaian-penilaian orang lain terhadap kita sedikit banyak akan mempengaruhi bagaimana kita menilai diri kita. Ya, atau sering disebut dengan konsep diri. Ya, konsep diri itu adalah penilaian kita terhadap diri kita yang dipengaruhi oleh penilaian orang lain terhadap kita. Ya, jadi kalau misalnya kita sering mendapatkan labeling, kamu nih nggak tahu apa-apa, kamu bisa apa sih? Gitu, gini aja kok nggak bisa, misalnya gitu ya. Atau kamu kok lelet banget sih? Ya, itu kan labeling-labeling yang secara tidak sengaja mungkin pernah disebutkan oleh orang tua atau teman kita terhadap kita, dan kalau itu sering diulang-ulang oleh mereka, itu akan membuat kita jadi menilai, oh iya ya, apa saya memang lelet ya, oh iya ya, apa saya memang nggak bisa apa-apa ya, oh iya ya, saya memang nggak pede ya orangnya. Nah, padahal kita itu sebagai makhluk Tuhan sudah diciptakan dengan sebaik-baik potensi, ya kan? Tapi karena penilaian-penilaian dari orang lain tadi atau perkataan dan labeling-labeling dari lingkungan tadi yang negatif, itu kemudian membuat kita jadi kemudian menilai diri kita, oh saya nggak bisa ya, oh saya nggak cantik ya, oh saya orangnya pemalu ya. Nah, itu yang kemudian menghambat diri kita untuk mengoptimalkan potensi yang sudah ada dalam diri kita. Nah, sehingga itu perlu kita perbaiki. Salah satu caranya adalah dengan memberikan self-talk atau kalimat afirmasi positif ke dalam diri kita yang kita lakukan secara berulang-ulang. Ya, jadi ini penting teman-teman untuk kita lakukan. Bisa rutin dilakukan pada pagi hari saat bangun tidur,
Kemudian bisa juga pada malam hari sebelum tidur. Ya, jadi kita memberikan sugesti. Jadi kalimat afirmasi itu seperti sugesti yang kita berikan ke dalam diri kita untuk memperbaharui mental ataupun kepribadian atau juga penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Ya, sudah siap ya? Jadi nanti Bu Suma akan pandu teman-teman untuk mengkondisikan dirinya sehingga bisa menerima kalimat afirmasi tersebut dengan baik. Nanti bisa diulang-ulang saat di rumah atau videonya bisa diputar-putar kembali untuk kemudian membuat teman-teman bisa lebih rileks, bisa lebih enjoy, bisa menikmati proses dalam terapi ini. Ya, baik. Sebelum memulai terapinya, teman-teman bisa mengkondisikan dirinya terlebih dahulu, yaitu dengan duduk. Ya, boleh dengan duduk, boleh juga dengan berbaring. Ya, misalnya seperti ini posisinya duduk, boleh bersila seperti posisi meditasi atau duduk tegak ya, tapi tetap rileks ya. Kemudian nanti pada awalnya teman-teman meniatkan terlebih dahulu. Jadi kita pasang niat dulu, kita ini terapinya mau untuk apa? Ya, jadi dalam konteks pada terapi dalam momen kali ini kita konteksnya adalah untuk memperbaharui konsep diri kita, penilaian kita terhadap diri kita atas penilaian negatif orang lain sebelumnya yang menyemat pada kita. Jadi kita memperbaharui konsep diri kita agar menjadi lebih positif. Jadi kita niatkan bahwa kita saat ini ingin memperbaiki penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Nah, setelah itu nanti kemudian kita lakukan dengan tarik nafas ya. Jadi bernafas normal seperti ini, lalu kemudian setelah rileks kita bernafas dengan menyadari nafas, sadar nafas namanya ya. Sadar nafas itu kita memfokuskan perhatian kita pada nafas yang masuk lewat hidung dan keluar lewat mulut. Jadi nanti teman-teman tarik nafas yang lewat hidung, kemudian dihembuskan perlahan lewat mulut. Jadi fokuskan perhatiannya pada nafas yang masuk dan keluar saja. Kadang-kadang ada lintasan pikiran yang lewat, gitu ya. Maka abaikan saja dan segera kembali, perhatikan kembali, sadari kembali nafasnya. Nah, ini tujuannya apa? Supaya kita bisa fokus dan bisa lebih rileks. Ya, kadang-kadang terlalu banyak informasi di kepala, informasi yang kita lihat itu membuat kondisi kita jadi padat banget gitu ya, nggak rileks, jadi tegang. Gitu. Maka sesekali kita butuh meditasi, kita butuh ambil waktu nih untuk relaksasi, jadi lebih tenang. Ya, kalau tenang semuanya jadi lebih ringan dan lapang. Nah, salah satunya cara untuk membuat kita jadi cepat tenang, rileks itu adalah dengan menyadari nafas itu. Sadar nafas. Nafasnya pelan. Sampai dalam, tahan, lalu hembuskan dalam. Ini nanti kita lakukan berulang-ulang sampai kemudian rileks. Lalu setelah itu kita memasukkan kalimat afirmasi yang kita inginkan. Apa kalimat afirmasi yang kita inginkan? Bisa kita tulis teman-teman, nanti teman-teman bisa tulis. Misalnya kalau teman-teman merasa saya nggak pede Bu, ya bisa tulis. Saya apa yang diinginkan? Kalau kamu sekarang tidak pede orangnya gitu ya, atau tidak percaya diri, merasa minder dengan fisiknya, atau merasa minder dengan ejekan atau labeling dari teman-teman ataupun lingkungan, maka kamu tulis kamu inginnya seperti apa. Saya inginnya jadi anak yang percaya diri Bu. Saya inginnya lebih terbuka Bu dalam berkomunikasi. Saya inginnya bisa menyampaikan Bu ide-ide saya dengan percaya diri. Nah, tuliskan dulu apa keinginan kita. Tuliskan dalam kalimat yang positif. Nah, itu kalimat afirmasi itu adalah dengan menuliskan kalimat yang positif, bukan kalimat negatifnya. Gitu ya. Aduh, saya nggak pede Bu, bukan itu yang kita sebutkan. Maka tuliskan yang kita inginkan apa. Oh, saya ingin jadi anak yang pede. Nah, tuliskan saya adalah ya, saya anak yang percaya diri. Saya mudah bergaul. Saya bisa berkomunikasi dengan lancar saat menyampaikan ide saya. Saya pribadi yang bahagia.
semua orang yang berkenalan dengan saya merasa nyaman dengan saya. Saya pribadi yang ramah dan baik hati. Nah, ya, tuliskan dan kemudian disebutkan pada saat kondisi kita sudah rileks. Bisa dilakukan pada pagi hari saat bangun tidur dan kemudian bisa juga pada malam hari sebelum tidur. Lebih rutin, lebih bagus. Oke, siap ya teman-teman sekalian untuk memulai sesi terapi kalimat afirmasi ini. Oke, sip. Ya, ambil posisi duduk yang nyaman ya. Silahkan cari posisi yang enak, duduk yang nyaman, tegak, kemudian tetap rileks ya. Kemudian nanti ikutin instruksi yang Bu Sukma berikan. Oke, siap ya. Kita iringi dengan musik. Ya, Bu Sukma izin share screen-nya. Oke. Ya. Baik. Nah, kita mulai sesi terapinya. Silahkan teman-teman ambil posisi duduk yang nyaman. Ya. Ya, silahkan tarik nafasnya perlahan dari hidung. Tahan sejenak, lepaskan lewat mulut. Bayangkan teman-teman sekalian, pada saat teman-teman menarik nafas, itu teman-teman sedang menarik kasih sayang cinta dari Allah ke dalam diri kita. Ya, dan kemudian pada saat menghembuskan nafas, bayangkan, rasakan bahwa cinta kasih yang tadi sudah Allah berikan pada kita sebarkan lagi. Juga sambil mengucapkan zikir, ya, bisa ditambahkan dengan zikir. Pada saat menarik nafas, sebut nama Allah dalam hati. Lalu pada saat menghembusnya, sebut Alhamdulillah. Fokuskan pikiran teman-teman kepada nafas yang masuk dan juga keluar. Rasakan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat nafas gratis. Kita syukuri kenikmatan di mana saat ini kita sadari banyak saudara-saudara kita yang sedang tengah dilanda COVID-19 merasa kesulitan untuk bernafas. Sementara kita saat ini diberikan kemudahan, kenikmatan bernafas dengan lapang dan lega. Alhamdulillah. Dan hembusan nafas kita begitu bermakna.
banyak nikmat yang Engkau berikan. Nikmat nafas, kesehatan, ilmu yang bermanfaat, keluarga, dan teman-teman. Saya bersyukur kepadamu ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas semua yang telah Engkau karuniakan dalam hidup saya. Saya bersyukur kepadamu. Alhamdulillah. Ya. Ya Allah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya curhat kepadamu. Ya Allah, tidak Engkau ciptakan kami dengan sia-sia. Pasti dalam setiap penciptaan ada makna, tujuan yang telah Engkau berikan pada masing-masing kami. Bahwa kehadiran kami di dunia ini bukanlah untuk bersenda gurau semata. Pastilah ada tujuan yang Engkau berikan, bahwa kami Engkau ciptakan untuk beribadah kepadamu, untuk menjadi khalifah di muka bumi, untuk menjadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Begitu banyak nikmat yang Engkau berikan ya Allah, kasih sayang, cinta yang tak pernah putus Engkau beri. Hamba bersyukur padamu. Ya Allah, hamba bersyukur padamu. Wahai diriku, aku menyesal bila selama ini aku berpikir negatif padamu. Membuatmu merasa tidak percaya, membuatmu merasa bersedih, malu, cemas atas apa yang dilakukan orang lain. Wahai diriku, maafkan aku bila selama ini pikiranku, perasaanku telah membuatmu merasa tidak nyaman, membuatmu merasa rendah diri, membuatmu merasa kecil hati, membuatmu merasa tak berharga. Wahai diriku, maafkan aku ya. Maafkan aku, wahai diriku, atas semua kesalahan, kehilafan yang sengaja maupun tidak sengaja telah aku perbuat kepadamu. Aku minta maaf. Aku minta maaf atas pikiran-pikiranku yang berlebihan tentang. Aku minta maaf atas perasaanku yang berlebihan dan membuatmu merasa sedih dan tak nyaman. Aku menyesal. Maafkan aku ya. Maafkan aku, wahai diriku. Terima kasih. Terima kasih karena Engkau selalu ada. Meski aku banyak kurangnya, banyak salah hilafnya,
Kau tetap menerima apa ada. Terima kasih ya. Kamu begitu mencintai. Selalu ada bersama. Terima kasih ya atas pengorbanan yang kau berikan selama ini. Terima kasih atas semua kesabaranmu, kasih sayang, cintamu yang kau berikan padaku. Kamu begitu berharga untukku. Maafkan aku kalau selama ini sering lalai dan mengabaikan, tanpa sadar sering menyakiti, tanpa sadar lupa bersyukur padamu, lupa mengapresiasi. Padahal kamu yang selalu ada untuk, kamu yang selalu hadir menyemangatiku, tapi itu lalai dan mengabaikan. Diriku aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Terima kasih atas setiap cinta yang senantiasa kau berikan. Terima kasih atas penerimaan positif yang selalu kau berikan padaku. Terima kasih. Karena meskipun begitu banyak salahku, ternyata satu, Engkau tetap menerimaku apa adanya. Hai diriku, aku mencintaimu. Aku menyayangi. Aku mencintai. Aku benar-benar menyayangi. Kamu begitu berharga. Sambil peluk dirinya, teman-teman bisa sambil menyilangkan tangannya seperti ini, lalu peluk dirinya, sapu-sapu punggungnya, sapu-sapu bahunya, lalu katakan, wahai diriku, aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku menyayangi. Apapun kekuranganmu, apapun kesalahan yang pernah kau perbuat, apapun kata mereka tentangmu, aku mencintaimu. Aku tetap mencintaimu. Aku menyayangi. Apapun kata mereka tentangmu, bulian mereka, kata-kata kasar negatif yang mereka berikan, aku tetap menerimamu apa adanya. Aku mencintaimu tanpa syarat. Meskipun kamu pernah berbuat salah, meskipun orang berkata apa tentangmu, meskipun mereka memandangmu sebelah mata, kamu berharga. Kamu berharga. Aku mencintai. Aku menyayangi. Kamu pribadi yang hebat. Kamu pribadi yang menarik. Kamu pribadi yang penuh cinta dan kasih sayang. Kamu pribadi yang mudah memaafkan. Karena kamu juga mencintai mereka tanpa syarat. Meskipun mereka berkata kasar, menyakiti perasaanmu, kamu ikhlas menerimanya. Kamu maafkan mereka.
sekalipun mereka pernah berkata kasar, melebel dan membuli, hingga kamu merasa sakit hati, merasa kecewa, merasa sedih dan marah, kamu ikhlas menerima. Maafkan semuanya. Maafkan. Terima semua itu dengan ikhlas. Kamu maafkan mereka dengan penuh ketulusan, berharap ridho Allah, berharap cinta. Ya Allah, meskipun saya merasa sedih, kecewa, sakit hati dengan apa yang pernah mereka lakukan pada saya, membuli saya, berkata kasar saya, menyinggung perasaan saya. Saat ini saya putuskan untuk menerima semua itu dengan ikhlas. Ya Allah, saya terima semua bulian itu dengan ikhlas. Saya maafkan ya Allah. Saya maafkan mereka. Saya maafkan apapun yang pernah mereka lakukan. Orang tua saya, teman-teman saya, dan saya. Baik mereka sengaja maupun tidak sengaja. Saya maafkan semuanya. Dan kini ketenangan hati saya, kedamaian jiwa saya pasrahkan padamu. Saya yakin ya Allah, saya tidak seburuk yang mereka ucapkan, karena Engkau telah menciptakan saya dengan sebaik-baik penciptaan. Maka kini saya terima diri saya apa adanya. Saya terima diri saya tanpa syarat. Meskipun saya punya kekurangan, punya keterbatasan, tidak sempurna, saya terima diri saya apa adanya. Dan saya berserah padamu ya Allah, mohon pertolongan, petunjuk dan bimbingan darimu untuk bisa mengoptimalkan potensi yang telah Engkau karuniakan pada diri saya. Jadi sebaik-baik, bisa memberi manfaat dan kontribusi yang baik terhadap diri saya dan lingkungan saya. Berserah padamu ya Allah, mohon Engkau petunjuk, pertolongan dan bimbingan agar bisa terus mengembangkan diri saya, meningkatkan kualitas diri saya, menambah ilmu saya, mempercantik akhlak dan perilaku saya, agar kehadiran saya bisa bermanfaat dan kontribusi yang baik bagi sekeliling saya, menjadi pribadi penuh cinta, penuh kasih sayang kepada sesama. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat. Izinkan kini saya berbagi dan memberi arti bagi sesama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya adalah pribadi yang cantik, cantik hatinya, cantik akhlaknya, cantik kontribusinya. Semangat, kamu bisa. Demikian teman-teman
teman-teman sekalian, kalimat afirmasi dan terapi emosi dari Bu Sukma mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pribadi yang penuh cinta dan kasih sayang pada dirinya, juga pada sesama. Demikian, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.